setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Gereja Kalimantan Evangelis lahir dari hasil perkabaran Injil abad ke-19 tahun 1830. Tersiarlah berita mengenai Pulau Kalimantan di tanah Jerman dengan cerita mengenai ratusan ribu suku-suku Dayak yang masih jauh tertinggal dalam peradaban dan yang tidak pernah mendengar tentang Injil. Berita ini membakar kerinduan orang-orang Kristen di tanah Jerman untuk pergi menemui saudara-saudaranya suku Dayak. Dan doa dan harapan selalu dipanjatkan supaya saudara di Borneo mendengar kabar baik. Dan cahaya bersinar menghalau kegelapan ketika tanggal 14 Juli 1834 dalam sidang umum dari Residen Mission memutuskan untuk menjadikan Pulau Kalimantan tempat perkabaran Injil baru. Kedatangan Bastian dan ke seluruh hidup yang telah membawa berkat yang besar bagi pekabaran Injil di Kalimantan. Dia merupakan utusan Kristus untuk membawa terang yang sejati. Bekerja Tuhan sudah dimulai, sekalipun mereka harus menahan dengan penuh kesabaran berbagai macam penderitaan dan kesesakan, kesukaran, dera dan aniaya. Mereka berjerih payah dan berjaga-jaga, menjaga kemurnian hati, memilih pengetahuan dan kesabaran, serta kemurahan hati. Keteladanan hidup Kristus dalam perjuangan dari Kalpari menjadi cerminan bagi para misioner untuk terus memberikan Injil. Kayu yang dipanggul, tubuh yang diserah, kepala yang dimahkotai duri, tangan dan kaki diterjam, terpaku di salib. Cercaan penderpaan batin, tetapi piala itu tetap diminum. Ketulusan dan kepasrahan, kelembutan dan ketegaran yang dinakui Tuhan Yesus Kristus, pengantarnya, pada kemenangan dalam peristiwa kebangkitan, menjadi kekuatan bagi para misioner untuk harus mewartakan kabar baik sehingga Injil diterima, tertanam di sanubari melalui pengakuan yang terucap untuk menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tanggal 10 April 1839 merupakan tonggak sejarah lahirnya Gereja Kalimantan Evangelis yang kita peringati hari ini, yaitu dengan diadakan baptisannya pertama kali di Pulau Kalimantan sebagai pertanda Kalimantan mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Saudaraku yang terkasih, Allah menghendaki agar kita menjadi berkat bagi dunia sebagaimana yang Ia lakukan untuk kita. Dia telah merajut kasih Bapa yang telah manusia dalam kebersamaan ini. Untuk kesekian kalinya kita merayakan kasih itu. Saudaraku, kita telah berdiri di hadapan Tuhan, masih bersama di dalam kebaktian Paskah dan perayaan HUT GKI ke-181 tahun. Marilah bersama-sama dengan iman menyatukan hati untuk mengumandangkan nekat bersama melayani Tuhan melalui Gereja GKI Evangelis dan menyanyikan Mars.
panggilan beribadah. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke Mezbah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Ibadah Hari Raya Paskah dan perayaan Hari Ulang Tahun GKI ke-181 tahun ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus telah bangkit. Jemaat silakan duduk kembali. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang datang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pengakuan dosa dan berita anugerah. Kita menyanyi dari PKJ nomor 43 ayat 1 dan 4. Saudara-saudariku, siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dosa-dosa kita inilah, maka Yesus Kristus telah disalibkan mati untuk menebus kita. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, marilah kita tiap-tiap orang mengakui segala dosanya dan memohon pengampunan darinya dalam doa secara pribadi. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini seringkali salah paham dan menjadi pudar terhadap pengharapan, dikuasai kepentingan diri sendiri dan berselisih, dan tidak mau berbagi. Kami hanya mementingkan kepentingan dan kebutuhan kami. Kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami, kelalaian untuk memberitakan Injil dan memudahkannya panggilan misioner dalam hidup kami mengaku kepadamu. Untuk semua itu, kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa dan perbaharilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Sang Penebus yang telah mati bagi kami. Ya Ya Tuhan, Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Marilah kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Injil ini adalah milik kita, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 188, bait 1 dan yang kedua. Kidung Jemaat 188, bait 1 dan yang kedua. Kristus bangkit, soraklah. Pembacaan Alkitab
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 31 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat dengan perikop Perjanjian Baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan paduan suara.
Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah mengalahkan kuasa maut. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami hingga hari ini. Seluruh dunia dan khususnya kami, umat-umat Tuhan pada hari ini, memperingati dan juga bersukacita mengenang kebangkitan Kristus atas kematian. Melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama, Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, baik sebagai gereja dalam artian lembaga dan juga sebagai umat-umat Tuhan dalam persekutuan kami. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam dan oleh karena Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Judul perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, manusia berpikir atau orang banyak berpikir bahwa mereka menang, bahwa mereka berhasil. Dan murid-murid pada satu sisi yang lain berpikir bahwa Yesus telah dikalahkan, Yesus tidak berdaya, dan semuanya sudah selesai dalam arti harfiah, sudah tamat, dan tidak ada harapan lagi. Bahkan Petrus dan murid-murid yang lain, kalau kita baca Yohanes pasal 21,
berencana akan kembali kepada profesi pekerjaan mereka sebelumnya, yaitu sebagai nelayan atau penjala ikan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang nampak secara duniawi terkadang dan umumnya tidak sama dengan rancangan Allah, pencipta semesta alam. Apa yang nampak di depan manusia terkadang berbeda dengan rancangan Allah, pencipta semesta. Kita boleh melihat bahwa ternyata kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya seperti yang dibayangkan oleh orang-orang banyak. Bahkan seperti yang pernah dan sempat dibayangkan oleh murid-murid Yesus. Dan hari ini kita melihat beberapa hal yang penting berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus atau pada beberapa saat kemudian penampakan Yesus melalui kebangkitannya, pertama-tama bukan kepada Pontius Pilatus, bukan kepada Imam Kayafas, atau bukan kepada orang-orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Tetapi penampakan Yesus yang pertama setelah kebangkitannya adalah kepada Maria, kepada murid-muridnya, dan orang-orang yang mengasihi Allah. Allah menampakkan dirinya kepada mereka, kepada murid-murid ini, kepada Maria, kepada Petrus, kepada murid yang dikasihi. Ini mau mengatakan dan juga mau mengingatkan bahwa kehadiran dan kebangkitan Yesus itu membawa pemahaman yang baru dalam kehidupan murid-murid Yesus, dalam kehidupan Petrus, dalam kehidupan Yohanes dan Maria. Ketika kita mundur sejenak sebelum peristiwa kematian Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus bahkan sampai 3 kali. Tetapi walaupun Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Allah berkenan menemuinya. Allah berkenan mendatangi Yesus, mendatangi Petrus, bahkan murid-muridnya yang lain, karena kasihnya yang begitu besar kepada murid-murid. Makna Paskah yang pertama bagi kita pada saat ini adalah bahwa Allah tidak pernah memperhitungkan berapa besar dosa kesalahan yang telah dibuat oleh murid-muridnya. Allah tidak mengingat-ingat kesalahan Petrus. Allah tidak mengingat penyangkalan Petrus, walaupun itu sampai 3 kali. Tetapi Allah sangat mengasihi Yesus dan Allah ingin agar kehidupan Petrus, bahkan kehidupan kita yang digambarkan juga oleh Petrus yang tidak sempurna, berkenan menerima Yesus. Dan Allah akan mengubah hati setiap orang yang mau datang kepada Tuhan dalam hati yang terbuka. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa pada pagi-pagi benar Maria datang ke kuburan atau makam di mana Yesus dibaringkan. Sikap Maria ini walaupun tidak terlalu jelas atau tidak terlalu
ditekankan di sini, tetapi ada pesan juga yang hendak disampaikan melalui nas ini, bahwa Maria punya sikap, ia tidak mau menunda-nunda pekerjaannya. Maria tidak mau menunda-nunda pelayanan yang ia lakukan. Dan pekerjaan pelayanan yang ia lakukan itu didasarkan pada kasihnya terhadap Yesus. Pada hari Jumat ketika Yesus wafat, persiapan mereka untuk mempersiapkan pemakaman Yesus terkesan belum tuntas. Dan pada hari itu, pagi-pagi benar, Maria ingin menyelesaikan, menuntaskan pekerjaannya. Sikap Maria ini yang datang ke makam didasarkan kepada rasa tanggung jawab dan kasih untuk menyelesaikan tugas yang sebelumnya belum tuntas, menjadi juga sikap yang relevan dalam kehidupan kita murid-murid Tuhan pada masa sekarang. Kita diberikan kepercayaan oleh atasan kita, pimpinan kita. Kita diberikan kepercayaan oleh lembaga di mana kita boleh bekerja. Tuntaskan, selesaikan, lakukan pekerjaan itu dengan dilandasi dengan cinta kasih. Setiap pekerjaan yang dilandasi dengan cinta kasih pasti akan berbuah pada hal-hal yang manis. Walau sebelumnya kita boleh melihat bahwa dalam Injil Lukas pasal 24, Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan itu sempat berdebat, sempat ragu. Kenapa? Karena makam Yesus ditutup dengan batu yang begitu berat. Ada yang mengatakan beratnya kurang lebih 2,5 ton. Dan bagi tenaga perempuan-perempuan yang mulia ini, batu itu tidak mudah untuk digulingkan. Apalagi 4-5 meter di dekat makam itu ada penjaga-penjaga makam. Kesulitan-kesulitan ini bisa mengurangi dan juga bisa membuat perempuan-perempuan ini membatalkan rencana mereka. Tantangan-tantangan ini batu yang besar dan juga prajurit-prajurit yang berjaga-jaga itu bisa membuat dan menyurutkan langkah mereka untuk datang ke kuburan itu menyelesaikan pekerjaan mereka. Tetapi inilah indahnya ketika sesuatu yang dilakukan didasarkan pada cinta kasih, maka Allah akan memberikan jalannya kepada umat-umatnya. Kesukaran-kesukaran yang dapat mengurungkan niat perempuan-perempuan ini dalam pekerjaan mereka, Tuhan bukakan jalan sehingga menjadi mudah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan keluarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya kita boleh bersama-sama merenungkan Maria. Bahkan pada nas berikutnya dalam Injil Yohanes, Thomas, salah seorang murid Tuhan, menyebut Yesus dengan kata Tuhan. Maria, Thomas, dan beberapa murid kemudian menyebut Yesus sebagai Tuhan. Di dalam tradisi gereja purba, kata Tuhan diterjemahkan dengan bahasa Yunani Kyrios. Kata Kyrios berarti orang yang berkuasa penuh, atau sesuatu yang berada di atas rata-rata, atau seseorang yang adalah miliknya yang sah. Dan pada waktu itu kata Kyrios
ditujukan kepada juga dewa-dewa. Ditujukan juga untuk tuan-tuan tanah yang sangat kaya. Mereka disebut dan dipanggil Kyrios. Dan orang-orang Roma menyebut kaisar sebagai Kyrios. Dengan peristiwa kebangkitan, Maria dan Thomas berkata bahwa Yesus Kristus adalah Kyrios, memiliki pesan yang sangat penting, dan kalimat ini adalah pengakuan pada satu pihak dari para murid dan penolakan juga daripada para murid pada pihak lain, bahwa bukan dewa, bukan tuan tanah, dan bukan pula kaisar yang menjadi Tuhan, yang menjadi Kyrios dalam kehidupan mereka, melainkan Yesuslah Kyrios kami, Yesuslah Tuhan kami. Dengan kalimat ini gereja hendak mengaku bahwa Yesuslah yang mempunyai kuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, dan atas segala sesuatu. Yang berikutnya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus atau Paskah membuat Maria yang bersedih, yang kehilangan harapan, yang kehilangan semangat untuk bergerak, beranjak, dan bergeser ke arah yang jauh berbeda. Maria melalui peristiwa kebangkitan ini mulai bergerak. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 dan seterusnya, Maria pergi. Ia tidak lagi menangis, tetapi ia punya mental menang. Ia bukan lagi perempuan yang suka menangis, tetapi perempuan yang menang. Berita kebangkitan Yesus itu ia sampaikan kepada murid-murid. Maria pergi bukan karena terpaksa atau bukan dipaksa, tetapi ia pergi dari kubur itu mendatangi murid-murid dengan semangat dan dengan sukacita. Paskah bagi Maria dan juga Paskah bagi kita membuat kita sebagai umat tebusan mau dan bersedia pergi kepada saudara-saudara kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan agar kita lakukan. Pertanyaannya adalah, siapakah saudara-saudara itu? Apakah saudara dalam pengertian jasmani, atau saudara adik-adik Yesus, atau murid-murid lain? Beberapa penafsir mengatakan bahwa nas ini mau menunjukkan bahwa saudara-saudara adalah murid-murid Yesus. Jadi Maria pergi bukan karena terpaksa atau dipaksa memberitakan kabar baik, tetapi Maria pergi dengan sukacita dan dengan semangat. Pada hari ini Gereja Kalimantan Evangelis memperingati hari ulang tahun GKI yang ke-181, yaitu tanggal 10 April yang kita rayakan pada Minggu Paskah ini. Nas ini juga mengingatkan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan untuk pergi dengan sukacita, dengan semangat, terus memberitakan Injil, kabar baik kebangkitan Kristus kepada saudara-saudara kita. Kata saudara-saudara ini menjadi lebih berkembang luas. Saudara-saudara di sini dapat diartikan yaitu sebagai orang-orang yang belum mendengarkan Injil, orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil, orang-orang yang ragu, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan. Merekalah saudara-saudara kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian akhir kita boleh melihat bagaimana Yesus
menjumpai setiap orang yang membukakan hatinya bagi Dia. Yesus menjumpai Petrus, Yesus menjumpai Maria, bahkan Yesus menjumpai semua murid-muridnya. Ia akan menjumpai setiap orang yang membuka hatinya bagi Dia. Persoalan bukan pada seberapa layak Maria, bukan berapa baik Petrus, bukan berapa hebatnya Thomas atau murid-murid lainnya. Tetapi persoalannya adalah pada kesediaan Petrus, kesediaan Maria, dan yang lainnya membuka hati bagi Yesus dan menerima kasih Yesus tinggal dalam kehidupan mereka. Yesus akan menjumpai setiap orang yang membuka hatinya bagi Dia. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, ketika kita mau membuka hati kita, ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Ia akan datang kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Keunikan kekristenan terletak pada peristiwa Paskah. Keunikan kekristenan terletak pada peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Kalau soal punya nabi yang berkuasa, kalau soal punya guru yang penuh dengan hikmat, kalau soal punya tokoh yang berbudi luhur dan berbaik hati, bahkan bersedia mati bagi orang lain, banyak. Tetapi keunikan kekristenan terletak bahwa Yesus mati tetapi Ia bangkit. Inilah keunikan kekristenan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kiranya kebangkitan Kristus dan juga pemaknaan hari ulang tahun GKI yang ke-181 hari ini menjadi sukacita bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita bahwa Yesus berkenan memakai gereja, Yesus berkenan memakai kita semua sebagai pemberita kabar baik. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam dan oleh karena firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, dan setelah saat teduh kita akan masuk dalam saat doa syafaat. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Bapa yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan di mana kami diingatkan, dikuatkan. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat menyayangi kami. Engkau mempercayakan tugas kepada kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi pemberita kabar baik tentang kebangkitan Tuhan dan kasih Tuhan itu kepada saudara-saudara kami. Entah itu saudara dalam pengertian fisik atau dalam pengertian biologis kekeluargaan, maupun keluarga dalam pengertian yang seutuhnya. Walau kami lemah,
walau kami penuh dengan kekurangan, tetapi Engkau berkenan menyebut kami dan memanggil kami sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kami berdoa untuk seluruh warga gereja agar bergerak bersama-sama mewujudkan visi strategis GKI tahun 2015 sampai 2040, yaitu terwujudnya warga GKI yang misioner, yakni warga GKI yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa untuk gerakan pemberitaan kabar baik yang ada di GKI, agar seluruh warga GKI memiliki panggilan dan tanggung jawab memberitakan Injil yang diwujudkan melalui dukungan bagi segala upaya pemberitaan kabar baik GKI. Kami berdoa untuk pelayanan di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis, baik di tingkat majelis jemaat, majelis resort, dan majelis sinode GKI, agar terus diberkati dan menjadi berkat bagi umat dan juga bagi dunia. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja, para pendeta, penertua dan diaken, dan fungsionaris GKI dalam panggilan pelayanan mereka, agar mereka terus Tuhan berikan semangat sukacita, sehingga tugas-tugas dan pelayanan mereka semakin berkembang, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau memakai kami bukan karena kami kuat dan hebat, tetapi Engkau berkenan memakai kami dan memilih kami untuk menjadi pelayan Tuhan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk program kerja majelis sinode GKI, program kerja majelis resort, program kerja majelis jemaat, agar boleh diberkati dan dilaksanakan. Kami berdoa untuk rencana pelaksanaan sinode umum yang ke-24 tanggal 8 sampai 12 Juli 2020 di Resort GKI Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, agar karena kehendak Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa agar kiranya panitia yang telah bekerja mempersiapkan pertemuan ini dapat terus bekerja dengan sukacita. Dan jikalau pada masa-masa kini pandemi masih ada, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Masa dan waktu Tuhanlah yang membuat dan menyediakan, dan kepada Tuhanlah kami menyerahkan seluruh rencana penyelenggaraan ini. Terima kasih untuk berkat setia Tuhan atas ulang tahun kelahiran pernikahan umat-umat Tuhan. Terima kasih juga untuk segala berkat-berkat Tuhan yang sudah setiap keluarga jemaat Tuhan terima. Terima kasih juga untuk segala berkat hasil usaha yang boleh kami nikmati saat ini. Setiap pemberian, setiap perhatian umat-umat-Mu, baik itu dalam bentuk dana, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk daya, Tuhan sempurnakan dan Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan yang sangat kami cintai ini, Indonesia. Memberkati presiden dan wakil presiden, bahkan pembantu-pembantu tugas presiden, sehingga di dalamnya negeri ini menjadi negeri yang kuat,
teristimewa pada masa-masa sulit saat ini. Presiden dan wakil presiden dikuatkan dan diteguhkan dan mendapat dukungan penuh dari pembantu-pembantu tugas presiden. Bahkan terlebih kami sebagai warga masyarakat boleh mendukung setiap program pemerintah secara khusus dalam upaya memutus mata rantai wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak seru doa permohonan yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa setiap bagian daripada kehidupan kami Tuhan kenal dan Tuhan ketahui. Oleh karena itu bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Kami berdoa bersyukur di dalam dan oleh karena Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama mengakui iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian, pelayanan dan pemberitaan Injil. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga kehendaknya kamu kaya, bukan berdasarkan apa yang tidak pernah ada padamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Bapa-Ku, Bapa yang baik dan penuh kasih. Dengan berkat-Mu kami datang di rumah-Mu ini. Dengan melangkahkan kaki kami mau ingin mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu. Terima kasih atas pekerjaan dan usaha yang Engkau berikan kepada kami.
Kiranya persembahan kami ini berada di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1 dan sampai selesai persembahan syukur kita kumpulkan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan patutlah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang telah memberkati dan memimpin Gereja Kalimantan Evangelis ini untuk terus menjadi saksi tentang anugerah dan kebaikan Tuhan. Ulang tahun yang ke-191 tahun ini meneguhkan kita untuk menyadari panggilan pengutusan kita di tengah dunia, yakni menjadi saksi Kristus. Mari kita menyatukan tekad dan bergandeng tangan bersama-sama mewujudkan kehendak Allah di dunia ini untuk mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Jemaat menyanyi dari We Love GKE.
Kudus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai. Kami atas nama Majelis Resort dan Majelis Jemaat GKE Immanuel Putusibau khususnya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah dan juga selamat Hari Ulang Tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181 tahun. Biarlah gereja GKE terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat Paskah, selamat Hari Ulang Tahun GKE ke-181. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap